Salam. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di kebaktian kita yang pertama hari ini, Minggu 20 September 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dikasih Tuhan, sebelum kita ada dalam ibadah, informasi-informasi pelayanan akan kami sampaikan sebagai berikut. Romawi 1 umum, satu hari ini Minggu 20 September 2020, kita berada dalam rangkaian dan Minggu Trinitas ke-16. Mari kita mengucapkan hati untuk ada dalam kebaktian saat ini. Yang kedua, pertukaran pelayan pelajar terbuka hari ini Minggu 20 September 2020. Pendeta Stefanus Panjaiseha memimpin di Gereja Jemaat Kota Kupang pukul 6. Pendeta Yudiana Bani Panunu memimpin di Gereja Harun Rosai pukul 7. Pendeta Hakbaru memimpin di Gereja Matomas Manulai 2 pukul 7 dan Pendeta Tiveri Nau memimpin di Gereja Moria Alam pukul 7. Yang ketiga, jadwal pembagian raya beribadah di gereja terbaca. 4. Sehubungan dengan format pendatangan Bapak di Rayon, informasikan untuk segera mengembalikan ke Bapak melalui Sekretariat Dio. 5. Sakramen Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada Minggu 27 September yang akan datang di kebaktian utama kedua. Pergembalaan dilaksanakan Sabtu 26 September pukul 10 di ruang kebaktian Dio. Dan bagi orang tua yang ingin membaptiskan anak-anak, pendaftaran masih dibuka dengan persyaratan sebagaimana tertulis surat nikah orang tua dan akte kelahiran masing-masing tertulis fotokopi. Yang keenam, berkenaan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia yang dilaksanakan pada Minggu kedua Oktober dimulai dari tanggal 6 sampai dengan 10, maka kepada jemaat sampaikan hal sebagai berikut. Permohonan pelayanan keberkatan nikah untuk Minggu kedua Oktober 6 sampai dengan 10 Oktober akan ditutup dan akan kembali dilayani tanggal 15 Oktober dan seterusnya. Yang B, pendaftaran pelayanan untuk keberkatan nikah tetap berjalan sebagaimana biasa. Itu perkunjungan ke lansia kepada kaum lansia di Rayon 3 dan Rayon 6 dilaksanakan pada Jumat 25 September jam 10. Yang berikut kepada para pelayan PAR dan juga anak PAR Segio dan Taruna disampaikan bahwa sehubungan dengan kondisi pandemi COVID di Kota Kupang yang semakin naik, untuk itu pelayanan PAR hidup untuk sementara dan di Rayon untuk sementara dihentikan dan akan dapat kembali dalam kondisi yang dalam normal. 9. Kepada Bapak Ibu Bendahara Rayon agar dapat mengambil dan operasional Rayon di bulan 3 di Bendahara Rio. Yang ke-10, kepada anak-anak yang telah ditinggalkan sini maupun orang tua yang telah membaptiskan anak-anak, pengambilan surat gerejawi, surat sini maupun surat baptis sudah dapat diambil di sekretariat. Romawi kedua ibadah 1 ibadah gabungan pemuda Dio dilaksanakan pada Selasa 20 September jam 6 sore di ruang kebaktian Dio dan ibadah dipimpin oleh calon vikari Sikim Yesus Teo. Yang kedua ibadah gabungan perempuan Dewi Dio dilaksanakan pada Sabtu 26 September jam 4 sore dan akan dipimpin oleh Pendeta Ibrahim Polres SPA. Ibadah berlangsung di ruang kebaktian Dio. Bagian ketiga ucapan. 1. Saya berterima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mendukung kegiatan pembangunan melalui sumbangan-sumbangan, baik melalui rekening bank, melalui sumbangan kartu tetap, serta dalam bentuk natur atau dilelang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kedua, selamat berbahagia kepada jemaat yang bertemu dengan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, serta sukacita-sukacita lain yang Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut pelayanan keberkatan nikah. Nama pasangan 1, Rais dengan Tabita Haironi. Percakapan
Selasa 22 September pukul 10, pengembalaan Rabu 23 September pukul 10, dan pemberkatan Jumat 25 September pukul 10. Yang kedua, Antonius Migurigi dengan Cynthia Caroline Bima. Penetapan Selasa dan Rabu tanggal 22 dan 23 pukul 10, pengembalaan Kamis 24 September pukul 10, dan pemberkatan Jumat 7 September pukul 17. Yang ketiga, Johan Lambertus Mata dengan Mega Berdayanti Sideline. Pemberkatan Sabtu 10 Oktober pukul 11 di KKP Kupang. Yang berikut jadwal ibadah wilayah terbaca, laporan keuangan terbaca. Demikian informasi wilayah yang kami sampaikan. Kita akan ada dalam ibadah, dan ibadah untuk pembiayaan saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Yanse Devamili SDA dalam rangka perputaran pelayanan kelas Kota Kupang, dan kita dituntun dengan tema minggu ini, berhikmat menghadapi masa sulit. Berhikmat menghadapi masa sulit. Untuk itu kita sebenarnya kita berdiri diri dan kepada petugas kami. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hadir di sini dengan berbagai macam suasana hati dan hidup. Kita bersyukur karena selamat yang datang dari Allah Tritunggal dalam ibadah ini. Selamat beribadah, selamat menikmati persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan di antara kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jemaat silakan berdiri dan marilah kita menyambut kebenaran Tuhan dan beribadah kepadanya di dalam puji-pujian dan ungkapan syukur. Saudara-saudara, nas pembimbing bagi kita dalam kebaktian pagi hari ini, Kejadian 41 ayat 51 dan 52. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku.
Dan kepada anaknya yang kedua diberikannya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jemaat Tuhan sekalian, marilah merendahkan diri di hadirat Tuhan, dan hendaklah setiap orang mengaku dosanya kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Ya Allah yang mendidik hati kami, ketika Engkau mendapati kami hidup dalam berbagai kejahatan, kasihani dan ampuni kami. Tidik dan selidikilah penyesalan dosa umat-Mu. Berkenanlah dalam kemurahan-Mu, Allah berbelas kasih untuk mengasihani kami. Di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai pelayan Tuhan, perkenankanlah saya menyampaikan bahwa setiap orang yang rendah dan tulus hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa sebagaimana yang nyata dalam firman-Nya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. petunjuk hidup baru. Berdasarkan
Injil Matius 22 ayat 37 hingga 39 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa, memohon hikmat dan tuntunan dari Yang Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Mulia dan Maha Kasih, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang maha. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran. Kami mohon ya Tuhan, memberkati kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya sebentar waktu firman Tuhan kami baca dan kami renungkan, kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Di bawah perikop Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanamu, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea, serta memberikan Asnat
anak Potifera, imam On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatan apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela ke seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala rumah dan menjual gandum pada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Salam sejahtera, salam, Immanuel. Baik, hari ini pertukaran pelayanan klasis Kota Kupang dan Ibu An mimpin di Jemaat Martoma. Saya dari Martomas diberi kepercayaan untuk memimpin di Jemaat Immanuel. Saudara-saudara, tema kita hari ini berhikmat menghadapi masa sulit. Konstruksi berpikir kita dalam renungan akan terfokus pada tema dimaksud. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa krisis yang ditandai dengan beberapa indikator atau varian. Misalnya kita mengalami duka cita, kegagalan, sakit, bangkrut. Tidak semua harapan kita dapat kita genggam atau berdiri tepat dengan kenyataan. Menderita dan malu karena difitnah, dibenci oleh sesama, bahkan keluarga dan saudara. Pengalaman pernah dihukum, dipenjarakan, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan, kita inventarisir pengalaman-pengalaman masa sulit, masa krisis yang kita alami dalam hidup kita. Tentu itu semua merupakan pengalaman yang paling berharga.
Ketika kita mengalami transformasi, kita melewati pengalaman yang sulit ini, kita tiba pada pengakuan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan kita, ya Bapak. Oleh karena itu, bagaimana cara pandang kita terhadap suatu masalah dan sikap kita dalam menghadapinya, itu hal yang paling penting. Jadi kita lihat dalam sudut pandang iman bahwa ini semua ada maksud dan rencana Tuhan bagi keselamatan kita untuk merancang kebaikan dalam diri kita. Rick Warren pernah bilang begini, Bapak Mama, Allah menggunakan masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Kalau ada soal, kotong mungkin bertelur. Paling doa menjadi suatu kegiatan rutinitas, tanpa makna, tanpa penghayatan, tanpa dialog yang akrab dengan Tuhan. Tapi kalau ada masalah, mari kita ukur itu. Kalau membentuk doa berbeda, ya Bapak Mama, kita doa dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Jadi masalah ada baiknya dalam hidup kita untuk mengingatkan kita, seperti Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Allah saja. Ini bukan slogan atau ayat firman yang kita hafal dalam persekutuan doa. Kita terjemahkan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kongsi berpikir awal ini mengantarkan kita untuk memahami tentang pergumulan Yusuf. Kisah hidup Yusuf cukup romantis, tetapi dramatis. Dicetak sepanjang 14 pasal dalam kitab Kejadian. Diceritakan dalam 14 pasal dalam kitab Kejadian. Ia tidak dilahirkan dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Ia hidup di antara 11 orang saudara tiri dan seorang saudara kandung dari 4 ibu yang berbeda. Ia memang menjadi anak kesayangan Yakub ayahnya karena dilahirkan pada masa tua Yakub. Namun justru hal ini memicu kebencian dan iri hati dari saudara-saudaranya. Sejak berumur 17 tahun, Tuhan telah menyatakan bahwa kelak Yusuf akan menjadi pemimpin yang berperan dalam rencana penyelamatan Allah bagi banyak orang. Namun untuk tiba pada rencana dimaksud, ia harus melewati berbagai masalah dan penderitaan. Tuhan sudah janjikan kemudahan, tapi kekuatan untuk menghadapi proses Tuhan yang berat sebelum kita tiba pada sukses, bahagia, dan lain sebagainya. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir, hidup di negeri asing sebagai budak, terpisah dari kaum keluarganya, dan dipenjara oleh Potifar. Yusuf mengalami pahit getirnya kehidupan sebelum tiba pada puncak kesuksesan dalam hidup. Ada proses yang mesti dialami oleh Yusuf sebagai cara Tuhan menguji ketekunan, kesetiaan, keteguhan iman Yusuf di masa-masa sulit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, teks bacaan Kejadian 41 ayat 37 hingga 57 merupakan cerita tentang pemulihan, titik balik kehidupan Yusuf. Dari dalam penjara sebagai terhukum, Yusuf keluar sebagai orang bebas. Dari status budak menjadi tuan. Sebagai orang yang dibuang oleh manusia ke tempat yang paling rendah, diangkat oleh Tuhan ke tempat yang mulia dan terhormat. Ada 2 bagian utama, 2 hal substansial dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Yusuf diangkat sebagai wakil Firaun
yang berkuasa di Mesir. Orang asing, kalau potong kriteria pasti banyak. Harus orang asli, harus ini dan itu untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi Alkitab berbeda. Orang punya kualifikasi, punya kepakaran pada bidangnya, perlu diakomodir walaupun sudah satu suku dipotong, orang asing dalam tanda petik dan lain sebagainya. Kita perlu memberikan apresiasi dan penghargaan menurut talenta yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Pengangkatan Yusuf sebagai orang yang berkuasa di Mesir tidak terlepas dari hikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Berawal dari hikmat Allah kepadanya untuk menafsirkan mimpi Firaun. Yusuf kemudian diangkat sebagai wakil Firaun. Ia tampil dengan kemampuan yang luar biasa. Berwibawa karena dituntun oleh hikmat Allah. Segala kekuasaan Firaun diserahkan kepadanya. Ia menjadi sosok yang berkuasa, dihormati, diberi kewenangan dan otoritas yang begitu besar dan penuh di seluruh wilayah Mesir. Hal yang kedua, dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan baik. Ayat 46 sampai 57. Yusuf bukan tipe pemimpin yang lupa diri saat berada di puncak kesuksesan hidup. Ia bukan tipe pemimpin yang gila kedudukan, kuasa, dan hormat. Bukan tipe pemimpin yang egois, yang menggunakan kuasanya untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya. Ia bukan tipe pemimpin yang hanya berdiam diri di istana dan menunggu didatangi orang untuk sujud hormat dan menyembah kepadanya. Bagi Yusuf, jabatan, kedudukan, dan kekuasaan yang dimiliki dimaknai sebagai berkat kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu Yusuf selalu taat pada perintah dan kehendak Tuhan, hidup lurus sekalipun begitu banyak godaan-godaan di sekitarnya. Melalui hikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan, ia melakukan tindakan-tindakan nyata untuk mengantisipasi masa sulit yang akan terjadi nanti. Antara lain yang dilakukan, pertama sesuai dengan bacaan firman Tuhan, ia mengelilingi seluruh tanah Mesir. Ia melakukan visitasi atau perkunjungan di seluruh negeri Mesir. Istilah yang sekarang kita dengar bilang belusukan. Dia sudah duduk di depan tempat, tapi jalan keliling untuk lihat kondisi masyarakat seperti apa. Ayat 46b, Yusuf mengelilingi seluruh tanah Mesir. Ia menjalankan kuasanya dengan mengunjungi masyarakat di seluruh daerah. Tentu ia punya tujuan untuk melakukan pengamatan terhadap kondisi objektif yang terjadi di lapangan dan memahami pergumulan nyata yang dihadapi oleh rakyat Mesir. Mencari solusi dengan cara mendorong kerja keras masyarakat bagi upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian yang dimiliki. Segala lahan pertanian masyarakat diminta Yusuf untuk diolah dan ditanami supaya tidak ada lahan tidur yang dibiarkan dalam antisipasi masa sulit, masa kelaparan mendatang. Kebijakan sektor pertanian dan memberdayakan sumber-sumber pertanian untuk meningkatkan produksi dilakukan. Dampaknya adalah terjadi peningkatan produktivitas pangan selama 7 tahun. Kita baca itu dalam ayat yang ke-47. Yang kedua, ia membangun
efisiensi terciptanya kedaulatan pangan di Mesir, atau bahasa sederhananya dia mencari solusi yang tepat agar tercipta kedaulatan pangan di Mesir. Ayat 48 hingga ayatnya yang ke-49. Masa kelaparan sungguh-sungguh akan terjadi di masa depan. Situasi ini harus dicarikan solusi dengan mengandalkan hikmat dari Tuhan. Yusuf dengan cerdik mengusahakan pengumpulan makanan di masa kelimpahan, sehingga ke depan penduduk Mesir tidak sampai mengalami kelaparan. Usaha Yusuf ini berhasil, sehingga Mesir dikenal sebagai lumbung pangan bagi seluruh rakyat Mesir, bahkan bisa menolong negeri-negeri tetangga. Terdapat hasil pangan yang melimpah ruah sampai orang tidak bisa menghitungnya. Upaya Yusuf ini diakui sebagai bentuk kasih karunia dan mujizat Allah, karena lewat kepemimpinannya Yusuf berhasil menyelamatkan seluruh rakyat Mesir dari krisis pangan, ancaman kematian dan kelaparan di masa depan. Hikmat Tuhan memampukan Yusuf melakukan antisipasi yang tepat untuk menyelamatkan negeri Mesir, bahkan menjadi saluran berkat bagi negeri-negeri di sekitarnya. Roh Allah menjadikan Yusuf bijaksana dan berperan menyelamatkan banyak orang dari ancaman kelaparan dan kematian. Tuhan mengutus Yusuf ke Mesir untuk menjadi alat dalam tangannya untuk memberkati banyak orang. Bukan saja berkat bagi rakyat Mesir, tapi juga berkat bagi banyak orang di seluruh bumi. Dalam ayat yang ke-57 yang mengalami kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan maksud dari bacaan ini, kita ingat Yusuf terus belajar mengenal kehendak Tuhan dan hidup taat pada kehendak Allah. Ia sadar akan kedaulatan Allah atas hidupnya dan segala hal terjadi karena pertolongan Tuhan. Kesuksesannya tidak membuat Yusuf sombong dan takabur. Ia tetap merendahkan diri dan mengakui kedaulatan Allah atas kehidupannya. Ini terlihat dari cara Yusuf memberi nama pada kedua anaknya yang diberikan kepadanya, yakni Manase dan Efraim. Ayat 51 hingga 52. Nama Manase dan Efraim dipilih sebagai tanda pengakuan bahwa hanya karena campur tangan, tuntunan dan pertolongan Tuhan semata ia dapat melewati segala kesukaran dan penderitaan, dan sekarang boleh menikmati segala kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup. Manase adalah representasi atau mewakili masa krisis, masa sulit yang pernah ia alami. Dan Efraim mewakili transformasi fase kehidupan, mewakili masa kini yang berhasil dan sukses. Semua itu berfokus pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Melalui nama kedua anaknya, Yusuf menyatakan hormat kepada Allah, sekaligus menyatakan bahwa ada harga dan nilai dari sebuah pengalaman di masa sulit. Ada rencana dan maksud Tuhan di balik setiap kesulitan dan krisis hidup yang ia alami. Berdasarkan maksud ini, konstruksi berpikir kita mengarahkan pada penerapan pada konteks kita. Beberapa pokok refleksi bagi kita, Bapak-Bapak, Saudara. Yang pertama, kita sedang hidup dalam satu situasi bangsa yang terancam krisis dalam segala aspek kehidupan. Pandemi virus corona, ini kalimat Ketok mulai bosan karena selalu dengar demikian. Telah menghancurkan berbagai sendi kehidupan sosial
dan ekonomi bangsa. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Rendahnya daya beli masyarakat berdampak pada kondisi ekonomi bangsa. Selain itu, panas yang berkepanjangan membuat banyak orang di berbagai tempat gagal tanam, dengan sendirinya gagal panen. Banyak ahli ekonomi memprediksi akan terjadi krisis pangan yang hebat di masa depan. Ini berarti bahaya kelaparan akan melanda penduduk bumi ini. Melalui firman Tuhan hari ini, setiap orang percaya diingatkan untuk berdoa bagi para pemimpin bangsa. Apa agenda doa kita harus kita telisik kembali. Biasanya lebih terfokus pada kepentingan diri kita sendiri. Mari kita peduli dengan persoalan bangsa. Caranya dengan memasukkan agenda berdoa bagi para pemimpin bangsa di semua lingkup atau tataran. Tujuannya agar Tuhan menganugerahkan hikmat dan kemampuan untuk menemukan cara, solusi, jalan keluar, dan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi masa sulit yang sedang terjadi dalam krisis dunia. Selain berdoa, tindakan antisipasi yang kita buat adalah selalu taat pada protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, hindari sentuhan fisik, hindari keramaian dan kerumunan massa. Ini yang menjadi persoalan. Karena ketika suasana new normal diberlakukan banyak pesta di mana-mana, kita mesti menahan diri untuk tidak keluar daerah. Lebih banyak tinggal di rumah. Karena para pelaku perjalanan kembali dengan kondisi yang berbeda, sehingga menciptakan klaster-klaster baru pandemi COVID di Kupang dan di Nusa Tenggara Timur. Ini tindakan antisipasi yang harus kita lakukan agar kita bisa masuk dalam masa sukses, yaitu sukses memutus mata rantai penularan virus corona. Tuhan suka kasih kotak hikmat untuk menghindari mara bahaya. Mari kita belajar untuk menghargai hidup kita dan hidup orang lain dengan taat. Yang kedua, kehidupan manusia disebutkan seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Pasang surut kehidupan mewarnai kehidupan manusia. Ada masa kelimpahan, ada masa kekurangan. Karena itu seperti Yusuf, kita berhikmat dan bijaksana dalam mengelola setiap berkat Tuhan yang kita terima, untuk merancang masa depan, siap mengantisipasi masa-masa kekurangan melalui masa kelimpahan. Masa kelimpahan jangan buat untuk foya-foya. So minum air putih lah, Coca-Cola, Fanta dan Sprite, lama-lama cuci darah. Karena untuk foya-foya, tiap hari sudah makan di rumah, makan di bambu kuning, makan di mana-mana. Lalu kita semakin numpuk racun dalam tubuh kita. Kita hidup boros dan foya-foya dalam kelimpahan. Inilah yang harus kita antisipasi. Dalam masa kelimpahan, mari kita belajar untuk hidup hemat dan menabung untuk mengantisipasi masa-masa sulit yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Pokok refleksi kita yang ketiga, sukses, kuasa, dan jabatan. Kita klasifikasikan dalam masa kritis, masa krisis. Karena dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhan, atau sebaliknya menjauhkannya dari Tuhan. Yusuf tidak lupa diri, gila hormat.
egois dan memperkaya diri sendiri melalui kuasa dan jabatannya. Ia tetap rendah hati dan mengakui bahwa semua yang ia peroleh karena kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu ia menggunakan kuasanya untuk menolong banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini contoh yang harus kita ikuti. Kuasa mendekatkan kita untuk merendahkan diri dan terus bergantung kepada Tuhan. Agar ia memberikan hikmat kepada seseorang yang diberi kesempatan ini, agar menggunakan kuasanya menerjemahkan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, yang keempat, kita sering merespon kesulitan hidup dengan sebuah pertanyaan urgen. Mengapa saya? Kenapa beta? Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Tuhan punya maksud dan rencana di balik setiap pengalaman hidup yang terjadi. Hari ini mungkin kita sedang mengalami masa krisis, masa sulit. Belajar untuk menerima, sabar dan tabah. Tetap jaga kekudusan hidup dan taat pada kehendak Allah. Tidak boleh terbuka untuk mencari pertolongan di luar kuasa Allah. Karena orang-orang yang akan diberkati adalah mereka yang mengandalkan kuasa Tuhan. Sengsara dan berkuasa, susah dan senang, gagal dan sukses, direndahkan dan ditinggikan, dimuliakan, akan selalu mewarnai kehidupan kita. Belajarlah untuk tabah dan terus bersabar menghadapi setiap kesulitan dan krisis dalam hidup kita. Sebab di balik semua perkara ini ada kemuliaan dan berkat yang Tuhan sediakan. Rasul Paulus pernah mengingatkan kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Tuhan menyempurnakan dan memberkati firman-Nya. Amin. Bersama dengan jemaat Yesus Kristus, silahkan berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Tiba saatnya kita menyatakan syukur kita dalam persembahan sambil melakukan PKJ 146. Bawa
mengucapkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Bersama kita doakan anak Yesi Veronica Bako yang berulang tahun ke-18, 16 September 2020, Siska Sabuna yang berulang tahun ke-20, dan Roni Sabuna yang berulang tahun ke-29. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam Kristus matahari kehidupan, kami sambut matahari pagi dengan syukur dan penyembahan, pujian dan diagungan bagi kuasa-Mu. Allah berkarya melalui kondisi alam semesta untuk membangkitkan rasa hormat, pujian dan syukur kepada-Mu. Terima kasih untuk senyuman yang memberi sukacita bagi sesama. Terima kasih untuk semangat dan kekuatan baru menapaki perjalanan hidup dan mensyukuri hari ini pemberian-Mu yang berharga. Biarlah apa yang kami ucapkan, katakan dan lakukan mencerminkan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan karenanya kami boleh melihat betapa bahagianya hidup ini dan terus menghargainya dengan merawat dan menjaga kesehatan kami. Kondisi sulit dan krisis yang kami alami tidak membatalkan kasih setia Allah yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Terus menopang dan kekuatan baru tiap-tiap hari untuk bersyukur dan berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami diteguhkan dan dikuatkan untuk bersyukur dalam masa sulit, karena Tuhan punya maksud dan rencana bagi kebaikan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi majelis Sinode Gemit, majelis klasis Kota Kupang. Tuhan senantiasa mengaruniai roh hikmat dan kerendahan hati, pengenalan dan takut akan Tuhan, agar hamba-hamba-Mu dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan dalam motivasi yang benar dan hati seorang hamba yang taat padamu. Doa kami bagi seluruh majelis jemaat Immanuel Oepura, para pendeta yang Allah izinkan untuk menata layani pelayanan di sini, dan juga seluruh penatua, diaken dan pengajar. Lengkapi dan teguhkan mereka dalam komitmen baru, dalam tim pelayanan yang saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menghormati, untuk menata layani pekerjaan Tuhan yang mulia. Beri kerendahan hati dan semangat, ketekunan, kejujuran dan kesetiaan, agar apa yang kami lakukan ketika masih ada waktu adalah sebuah persembahan yang berkenan di hadirat Allah. Kami berdoa bagi pelayanan kategorial dan fungsional, unit pembantu pelayanan majelis jemaat dan badan pembantu pelayanan jemaat. Kami doakan secara khusus bagi panitia pembangunan, ikat satukan mereka dalam tim pelayanan yang tidak terpecah, karena dalam kesatuan ada sinergitas dan kekuatan untuk membangun tidak saja iman tapi juga pembangunan fisik. Allah meneguhkan, menguatkan semua orang dalam komitmen untuk terikat pada panggilan pengutusan dalam setiap talenta masing-masing, agar kehidupan boleh menjadi berkat. Berkati para tukang dan semua orang yang berpartisipasi yang Tuhan panggil sebagai alat untuk pembangunan rumah ibadah ini. Bebaskan kami dari sikap takabur dan mengandalkan diri kami. Kami terus merendahkan diri dalam sebuah pengakuan, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha kami dalam membangunnya. Dalam roh kerendahan hati, Allah memberi hikmat agar keberhasilan menjadikannya sebuah kemuliaan dan pengakuan iman bagi Tuhan. Kami berdoa, ya Bapa, bagi pemerintah, bangsa dan negara. Tuhan senantiasa berkarya dan menolong para medis yang berjuang demi kehidupan dan kemanusiaan untuk menolong pasien penderita coronavirus. Tuhan menolong, memberi hikmat kepada mereka, para ahli dan peneliti, untuk menemukan obat yang menyembuhkan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang paru-paru. Oleh kuasa dan pertolongan-Mu, oleh hikmat Allah, banyak nyawa dapat terselamatkan.
Berkati upaya pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya Nusa Tenggara Timur dalam berbagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Himbauan Majelis Sinode Gubernur boleh ditaati oleh semua pihak, masyarakat dan jemaat sebagai upaya bersama untuk memutus mata rantai penularan dan penyebaran virus dimaksud. Dan kami juga menghargai kehidupan ini dan merawatnya dengan baik. Kami percaya kuasa Allah tidak berubah dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh belas kasihan dan kemurahan-Mu, manusia boleh melihat pertolongan yang datang daripada-Mu pada waktu yang tepat. Anugerahi kekuatan iman agar kami lebih takut pada kuasa-Mu daripada takut pada hal yang lahiriah, karena kami percaya bahwa kehidupan kami adalah karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa bagi berbagai upaya pemerintah bagi penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat tetap diperjuangkan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Allah terus memberikan hikmat dan kemampuan bagi pemerintah agar mereka boleh menemukan cara antisipasi setiap kondisi yang terjadi di negara kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi para janda, duda, yatim piatu, saudara-saudara kami yang terpenjara, kaum disabilitas, anak-anak di panti-panti asuhan, orang-orang tua di panti jompo, dinas sosial. Tuhan menjadi penopang yang setia. Allah memberi kasih sayang, perlindungan, dan penyertaan yang tidak terbengkalai. Cinta kasih dan kebaikan Allah menopang dan memberkati kehidupan mereka. Semua keluh kesah hidup mereka terbuka di hadirat Allah. Dan biarlah oleh kekuatan dan rangkulan kasih-Mu, mereka boleh senantiasa terpelihara dan menikmati dekapan kuasa Tuhan yang membawa pengharapan dan kekuatan baru tiap-tiap hari. Bapa di sorga, kami bersuka cita bersama saudara-saudari kami yang menikmati pertambahan usia kehidupan. Yesi Veronica Bangko yang menikmati ulang tahun yang ke-18 tanggal 16 September, Siska Sabuna ulang tahun ke-20, dan Roni Sabuna yang berulang tahun ke-29. Hidup bukan karena hari, tapi makna dan arti. Biarlah kami terus memberi prioritas pada upaya untuk mencari Tuhan dan kehendak-Nya dalam kehidupan dan masa muda, dalam kehidupan yang berharga, agar kehidupan yang berkualitas mencerminkan hubungan kami yang akrab dengan Allah dan bentuk penghargaan terhadap hidup anugerah yang masih Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu ini. Berkati keluarga yang bersuka cita dan hidup masa depan mereka. Kami persembahkan dalam pemeliharaan, perlindungan, dan cinta kasih Allah. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pelayanan para pelayan di jemaat ini sesuai jadwal di jemaat-jemaat yang akan mereka kunjungi. Tuhan tetap memberkati dan menopang agar mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu dalam pelayanan berita firman pada hari ini. Koster, pemain musik, pemandu lagu, operator LCD proyektor, teknisi, tata usaha, kesekretariatan, dan lain sebagainya. Tuhan tetap memberkati. Berkati mereka dengan kemampuan untuk mengasah, mempertajam talenta yang Tuhan anugerahkan, keikhlasan dan kerelaan untuk melayani, agar semua yang kami persembahkan tidak membawa puji-pujian bagi diri kami, tapi terus mempersembahkan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang akan mengangkat tugas karya dan pelayanan di USU yang baru sebagai ASN, aparatur negara, pengusaha swasta, pedagang, guru, petani, tukang, dan seterusnya, pelajar yang belajar di rumah secara online, pendampingan orang tua untuk menolong kualitas pendidikan dalam kondisi new normal. Tuhan senantiasa menolong dalam tugas tanggung jawab usaha pekerjaan, dalam ulangan-ulangan yang akan dipersiapkan oleh anak-anak kami, agar semua boleh menikmati berkat dan kemurahan Tuhan di USU yang baru. Berkati persembahan jemaat-Mu, baik itu persembahan syukur, nasar, perpuluhan,
persembahan pembangunan, diakonia, natura, dan lain sebagainya, bahkan seluruh hidup kami. Kami bersyukur dari hati yang mengasihi Tuhan dan kerinduan untuk berbagi dengan sesama yang menderita, karena Tuhan telah memilih kami untuk diselamatkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Kasih Tuhan sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita saat ini, satu hal akan kami sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama-tama, kami mohon perhatian kita bersama terhadap hal-hal yang disampaikan di dalam warta jemaat atau yang tertulis dalam warta jemaat terkait dengan pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan di dalam minggu-minggu ke depan, khususnya berkenaan dengan pertemuan kudus yang akan dilayangkan, pertemuan kudus sedunia pada minggu kedua Oktober 6 sampai 10 ada rangkaian dari ibadah persiapan atau penyempurnaan sampai dengan pelayanan sakramen, sehingga pelayanan dalam bentuk pernikahan untuk sementara tidak dilayangkan di minggu yang dimaksudkan. Namun pendaftaran untuk pelayanan pemberkatan nikah tetap dilaksanakan, dan untuk itu mohon perhatian bagi keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan di minggu itu agar dapat menyesuaikan dengan waktu yang telah kami tetapkan. Yang kedua, di minggu yang tanggal 4 Oktober yang akan datang, bagi saudara-saudara yang telah atau saat ini sementara mengikuti kategorisasi khusus, nanti pada minggu 4 Oktober di kebaktian utama kedua akan dilaksanakan penyembuhan siri bagi saudara-saudara yang sementara mengikuti kategorisasi siri khusus. Untuk itu juga dapat memperhatikan waktu yang kami sampaikan, penyembalaan bagi saudara-saudara yang akan melakukan sidi khusus pada hari Jumat 2 Oktober jam 10 pagi di ruang kebaktian Gio. Untuk itu dapat memperhatikan waktu yang dimaksud. Pelayanan yang disampaikan kiranya dapat ditindaklanjuti dengan partisipasi dari kita bersama. Yang berikut, sebagaimana disampaikan bahwa hari ini ada pertukaran pelayan di Kabupaten Kota Kupang. Begitu pada kesempatan kebaktian utama yang pertama saat ini, Ibu Pendeta Yanse Devabil STH dari Jemaat Pak Thomas Balai 2 berkenan untuk memimpin ibadah dan menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Dari tempat ini, mewakili jemaat dan majelis jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah berkenan untuk memimpin kebaktian dan memberikan firman Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam pelayanan dan kehidupan keluarga. Saya terima kasih kepada semua yang sudah terlibat, yang sudah didoakan oleh Pak Pendeta dari Seniman, majelis jemaat bertugas yang 7, organis, operator SD, dan saudara-saudara kami dari poster dan semua yang sudah mempersiapkan jalannya kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkenan dalam kebaktian saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Namun dari tempat ini kami mau sampaikan bahwa marilah kita bersama-sama taat terhadap protokol kesehatan yang sementara ini kita terapkan, karena COVID ataupun pasien yang terpapar COVID di Kota Kupang cenderung bertambah. Untuk itu kami mengharapkan perhatian kita bersama agar pembagian rayon yang beribadah di gereja sesuai dengan setiap minggu kita sampaikan bisa ditaati kita bersama, karena kita tidak tahu siapa yang menjadi penyebar dan membawa bahaya bagi kita sendiri. Mari kita bertahan dan terus kita berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Dan paling terakhir, nanti Ibu Pendeta turun dari mimbar, kita iringi dengan lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Setelah itu nanti
setelah itu baru kita sama-sama mengucapkan shalom dan kita secara ringan keluar dari kebaktian. Demikian kasih Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan, panggilan dan tugasmu. Berilah dirimu agar dapat menerima pengajaran yang sehat, yang bersumber dari Tuhan kita. Hadirkanlah tanda-tanda kebaikan Tuhan dalam hidupmu sekarang dan selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan telah memberkati kami dari awal kebaktian, pertengahan hingga berakhir dengan sukacita. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini berkat membawakan dalam sisa kehidupan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sebentar kami akan kembali Tuhan, baik yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki. Tuhan tuntun kami dan tibakan kami dalam rumah tangga kami masing-masing dengan sukacita. Ampuni akan salah dosa kami, sambut kami karena dalam nama Tuhan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. 1, 2, 3